أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, baik siamu Ramadan maupun qiyamul lail. Anak-anak hebat, soleh dan solehah, jamaah Kulsaria SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai puasa di hari yang ke-7. Biqaulil alhamdulillah, kita berharap pada Allah, mengharap ridho Allah supaya kita dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa. Anak-anak hebat, soleh dan solehah, pada Kulsaria kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tentunya anak-anak hebat semuanya yang sudah kelas 1 sampai kelas 6 tentunya sudah banyak yang berpuasa ya, dan insya Allah semuanya berpuasa. Tapi di sini ada golongan yang atau orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tidak apa-apa. Siapa sajakah? Kita baca surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menjumpai atau berada dalam bulan Ramadan di antara kalian semuanya, maka falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, dan barang siapa dalam keadaan maridon yaitu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun fa'iddatum min ayyamin ukhor, harus diganti di hari yang lain. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah berfirman bahwa jika kita menjumpai bulan Ramadan maka haruslah berpuasa. Namun jika sakit atau dalam perjalanan maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tidak apa-apa. Anak-anak hebat, soleh dan solehah, tidak semuanya sakit tidak berpuasa ya. Nah, sakit yang bagaimana? Tentunya sakit yang parah ya, sakit yang apabila menurut dokter itu harus berobat sehari 3 kali misalnya, harus minum obat sebelum makan. Dan tentunya adalah sakit-sakit yang parah ya, sakit yang tidak memungkinkan tubuh ini berpuasa karena lemah ya, sakit itu. Kemudian dalam perjalanan atau disebut sebagai musafir ya, safar, perjalanan. Nah,
Perjalanan yang bagaimana? Tentunya perjalanan yang pertama adalah perjalanan yang untuk beribadah, maksudnya perjalanan yang kebaikan, ya. Dan perjalanannya ini perjalanan yang jauh tentunya. Misalnya ini kita akan pergi ke Jakarta karena ada kepentingan keluarga yang kita harus datang ke sana, maka kita dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi kalau hanya sekedar bepergian ke pasar, wah ya tetap harus puasa. Dan selanjutnya di dalam hadis, kemudian di dalam kitab-kitab fikih juga disebutkan selain kedua golongan ini, siapa lagi yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu yang pertama tadi adalah sedang sakit, yang kedua safar, yang ketiga adalah anak kecil, balita yang belum balik, ya, atau anak kecil yang belum balik. Nah, anak yang belum balik ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi anak yang mumayyiz itu sebaiknya berpuasa. Mumayyiz itu apa? Yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Contohnya anak-anak ini kelas 1 sampai kelas 6. Nah, anak-anak kelas 1 ini tentunya sudah tahu ya, mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi kelas 2, kelas 3, dan kelas seterusnya. Insya Allah sudah bisa menjalankan ibadah puasa. Tuh. Kemudian misalnya ada ini anak, aduh saya kan belum balik, ngapain puasa? Nggak boleh gitu, ya. Justru anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz itu harus berpuasa sebagai latihan biar nanti ketika balik sudah tidak kaget. Karena banyak dijumpai orang-orang yang ketika belum balik tapi sudah mumayyiz dan tidak mau berpuasa, ketika dewasa akhirnya tidak mau berpuasa karena tidak terlatih dari awal. Oleh karena itu anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 harus berpuasa, ya. Kemudian golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu apalagi, yaitu orang tua yang sudah lemah, usia lanjut, sudah manula, ya, dan tidak kuat untuk berpuasa. Misalnya sudah jompo itu, ya. Nah, maka orang tua tersebut karena fisiknya sudah tidak kuat maka boleh untuk tidak berpuasa. Namun ada penggantinya, yaitu membayar fidyah. Kemudian selain itu juga golongan yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang hilang akalnya, atau kita sebut sebagai ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kalau dulu orang menyebutnya orang gila, itu boleh tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban mengganti di hari lain ataupun membayar fidyah, tidak. Itu. Kemudian selanjutnya ada lagi orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah wanita yang sedang hamil. Boleh untuk tidak berpuasa karena bisa membuat, misalnya ini hamil, membuat tenaganya jadi lemas, harus butuh asupan gizi yang butuh banyak setiap hari, maka boleh tidak berpuasa. Namun kalau misalnya masih kuat, berpuasa pun juga boleh. Kemudian selanjutnya adalah orang yang nifas atau setelah hamil atau setelah melahirkan, maksudnya, ya. Nah, orang wanita yang nifas ini boleh untuk tidak berpuasa. Namun tentunya harus membayar fidyah atau juga boleh untuk mengganti puasa di bulan selain bulan Ramadan. Kemudian ada lagi yaitu wanita yang haid. Nah, wanita haid ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Justru malah kalau berpuasa diharamkan karena tidak memenuhi syarat sahnya.
Jadi justru kalau wanita yang sedang haid dan nifas, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tuh. Kemudian ada lagi yaitu orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu ibu menyusui. Kita ketahui bahwa ibu menyusui itu memerlukan asupan gizi yang banyak ya, karena supaya menghasilkan ASI yang baik dan sehat untuk anaknya dan untuk ketahanan tubuh si ibu itu juga. Maka ibu menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Begitu anak-anak, golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bagi kalian yang tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, ayo semangat tetap untuk berpuasa, menggapai ridho Allah, supaya kita jadi orang yang bertakwa dan bersyukur. Demikian kul syariah dari Pak Guru. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.